Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi dengan rumus aktiva sama dengan pasiva. Penjabarannya lagi, aktiva sama dengan pasiva yang terdiri dari kewajiban ditambahkan dengan modal. Kemudian, modal tersebut akan bertambah jika terdapat pendapatan dan akan berkurang jika ada beban dan prive. Persamaan akuntansi memiliki 3 pos utama, yaitu aktiva, kewajiban, dan modal. Nah, kalau aktiva itu merupakan pos yang terdiri dari akun-akun yang menyatakan harta perusahaan. Di antaranya ada kas, toko maksudnya gedung, perlengkapan, peralatan, tanah, kendaraan, dan sebagainya. Intinya yang menyatakan harta si perusahaan. Kemudian ada kewajiban. Pos dari kewajiban ini merupakan akun-akun yang terdiri dari utang-utang si perusahaan. Contoh seperti utang bank, utang dagang. Jadi kalau utang dagang misalkan perusahaan berutang pada 3 toko. Sebutkan aja utang dagang pada toko Maju misal. Utang dagang toko kedua gitu pada akunnya. Kemudian yang terakhir ada pos modal. Nah, kalau pos modal ini terdiri dari uang yang diserahkan oleh si pemilik perusahaan untuk si perusahaan. Jadi pemodal atau pemilik si perusahaan bisa terdiri dari beberapa orang. Tidak mesti hanya pada satu orang saja. Misalkan bisa aja perusahaan yang dibangun oleh 2 orang. Jadi misalkan Pak Budi dan Ibu Ani misal. Jadi nanti dibuatkan akunnya berarti modal Pak Budi dan modal Ibu Ani seperti itu. Nah, kemudian si modal ini, pos modal akan berpengaruh apabila terdapat pendapatan, maka modalnya juga ikut bertambah dikarenakan adanya pemasukan uang untuk si perusahaan, bagi perusahaan. Kemudian akan berkurang, modal juga ikut berkurang jika terdapat beban yang ditanggung oleh si perusahaan. Jadi semua jenis beban akan mengurangi modal. Dan terakhir adanya prive. Prive merupakan pengambilan uang oleh pemilik perusahaan atas keperluan pribadinya. Ingat ya, ini hanya boleh dilakukan oleh si pemilik perusahaan. Tapi kalau karyawan tidak boleh mengambil uang perusahaan. Itu namanya nyolong, bukan prive. Kita masuk ke contoh transaksi pada materi hari ini. Transaksi pertama. Cantika Salon didirikan pada tanggal 1 Januari 2019 oleh Cantika Aya. Jadi nama si pemilik perusahaan ini Cantika Aya dan nama unit usahanya Cantika Salon yang bergerak di bidang jasa yaitu salon. Cantika menanamkan uangnya sebesar 6 juta rupiah ke dalam perusahaan. Maka persamaan akuntansinya dari sisi harta perusahaan akan bertambah kas sebesar 6 juta rupiah. Kemudian dari sumber pembelanjaannya akan bertambah 6 juta rupiah pada akun modal. Lanjut transaksi yang kedua, menerima pinjaman dari bank sebesar 15 juta rupiah. Pada slide ini saya udah buatkan persamaan akuntansi dalam tabel laris. Jadi memudahkan kita untuk mengisi persamaan akuntansinya. Yaitu kas. Jadi kan yang sebelum dan sesudah sama dengan itu sama-sama dijumlahkan. Nanti total keseluruhannya harus sama. Misalkan dari aktiva, di sisi aktiva pada materi hari ini, contoh akun yang digunakan ada kas, perlengkapan, dan peralatan. Total ketiga akun ini semua itulah total nilai aktivanya. Sedangkan pasiva yang terdiri dari kewajibannya turun lagi menjadi 2 akun, yaitu ada utang bank dan utang dagang. Kemudian modal
Modal di sini yaitu modal milik si Cantika Aya. Karena pemodalnya hanya satu, jadi saya tidak turunkan lagi akunnya menjadi modal Cantika, tapi nggak apa-apa, kita buat aja akunnya itu modal. Oke, transaksi yang kedua tadi menerima pinjaman dari bank sebesar 15 juta rupiah. Maka uang kita terima, kita di sini perusahaan ya. Uang diterima perusahaan berarti kas bertambah sebesar 15 juta rupiah. Dari mana uang itu berasal? Dari bank kan? Nah, kalau dari bank berarti ada kewajiban untuk membayar pinjaman yang perusahaan lakukan. Oleh karena itu, akun pada utang bank bertambah sebesar 15 juta rupiah. Aksi yang ketiga, membeli peralatan salon sebesar 17 juta rupiah secara tunai. Secara tunai, ini kata kuncinya secara tunai ya. Berarti dia tidak berutang. Oke. Peralatan di sini bisa bermacam-macam. Contoh kalau misalkan untuk peralatan salon kan ada hair dryer, kemudian ada apa tuh? Handuk, kemudian ada tempat tidur untuk massage ya, pokoknya sebagainya lah. Sehingga si Cantika ini membeli beberapa peralatan salon yang totalnya semua peralatan yang dibeli sebesar 17 juta rupiah. Nah, karena membelinya secara tunai, maka uang perusahaan keluar juga sebesar 17 juta kan. Oleh karena itu, pada sisi kas berkurang sebesar 17 juta rupiah. Nah, pada akuntansi pengurangan itu angkanya dikurungkan. Maksud dari dikurungkan itu berarti pengurangan. Jika tanpa ada kurung itu berarti penambahan. Oke ya, jadi kalau misalkan matematika yang biasa kita kan menggunakan tanda strip tuh untuk pengurangan, tapi kalau pada akuntansi ditulisnya di dalam kurung. Oke, kas sudah berkurang sebesar 17 juta rupiah. Nah, sekarang peralatan kan sudah diterima oleh si perusahaan. Jadi barang-barang yang udah dibeli tadi kan masuk nih ke dalam toko salonnya si Cantika. Nah, peralatan tersebut tetap harus diakui dalam akuntansi. Peralatannya diakui tetap sejumlah nominal harga yang dibeli. Oleh karena itu, pada akun peralatan nilai akan bertambah sebesar 17 juta rupiah. Lanjut ke transaksi 4. Perusahaan membayar 500.000 rupiah untuk sewa toko bulan pertama. Membayar sewa toko memakai uang. Jadi apabila uang yang sudah dikeluarkan sudah hilang sebesar 500.000 rupiah, maka perusahaan harus mencatat bahwa kas akan berkurang sebesar 500.000 rupiah. Nah, pengurangan juga menggunakan 500.000-nya menggunakan tanda kurung. Kemudian pos yang ikut berpengaruh yaitu pada modal. Nah, pada transaksi ini membayar sewa toko itu disebut dengan beban sewa toko. Semua beban akan mengurangi si modal. Oleh karena itu, pada pos modal juga akan ikut berkurang sebesar 500.000 rupiah. Kenapa beban ikut mempengaruhi si modal? Jadi nanti pada laporan keuangan, hal yang pertama kali kita tulis, yang kita hitung itu yaitu laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi itu komponennya pendapatan dikurang beban. Nah, pendapatan dikurang beban, apabila pendapatannya lebih besar dari beban, maka akan menghasilkan laba. Begitu pula sebaliknya, apabila pendapatan lebih kecil dari beban, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Nah, laba atau rugi ini nantinya kan akan mempengaruhi angka berapa total modal yang dimiliki oleh si pemilik. Jadi pada persamaan akuntansi untuk memudahkan, makanya ingat aja rumusnya modal tambah pendapatan dikurang beban dan dikurang sama prive.
Kemudian transaksi yang kelima yaitu membeli perlengkapan dari toko Sunshine sebesar Rp2.500.000 secara kredit. Nah, kalau dikatakan secara kredit berarti perusahaan mengutang. Perusahaan berhutang pada toko Sunshine. Nah, tadi kan kita bicaranya kan peralatan udah, sekarang ada perlengkapan. Perbedaannya, kalau peralatan itu dia dari namanya aja udah ada kata alat di dalam peralatan kan. Berarti peralatan itu merupakan alat yang digunakan atau mesin yang digunakan perusahaan dalam pengelolaan operasionalnya, dalam kegiatan sehari-harinya, yang nantinya akan mengalami nilai penyusutan. Maksudnya nilai penyusutan itu kan contoh aja, misalkan nih kalian pakai HP. Nah, HP itu kan ada masa manfaatnya, nggak selamanya dia tuh bagus sampai 20 tahun itu bisa digunain, enggak kan. Jadi kan nilai pengurangan manfaat itu itulah yang disebut dengan beban penyusutan. Oke, kemudian kalau perlengkapan itu bahan yang habis pakai. Berbeda dengan peralatan, kalau perlengkapan nilainya itu barangnya itu kalau kita pakai habis gitu. Contoh perlengkapan pada salon itu bisa bahan-bahan ini ya, bahan-bahan yang digunakan untuk perawatan. Misal seperti sampo, kemudian masker, luluran gitu. Kalau tidak digunakan nggak habis kan, nilainya tuh masih ada. Tapi kalau misalkan sudah digunakan, maka nilainya sekarang sudah berkurang. Misal gini, untuk satu pelanggan, untuk krim bat contohnya, butuh setengah botol sampo. Misal harga samponya itu 10.000. Sebelum digunakan nilainya kan 10.000. Tapi setelah digunakan oleh satu pelanggan, berarti nilai perlengkapan sekarang menjadi 5.000. Seperti itu. Paham ya? Transaksi ke-6, salon Cantika menerima uang dari pelanggan untuk jasa yang diberikan sebesar Rp7.500.000. Nah, akun yang kita gunakan yaitu berupa pendapatan. Pendapatan udah kita bahas kan minggu yang lalu. Jadi, dalam menerima pendapatan yang kita terima kan uang. Kemudian uang yang diterima oleh perusahaan akan dicatat dan menambah nilai kas sebesar Rp7.500.000. Begitu juga nilai dari modal, karena modal akan bertambah karena adanya pendapatan dengan nilai Rp7.500.000. Transaksi ke-7, membayar gaji pegawai sebesar Rp1.200.000. Membayar gaji menggunakan uang kas perusahaan. Oleh karena itu, maka kas akan berkurang senilai Rp1.200.000 dan modal juga akan berkurang karena adanya beban. Jadi untuk transaksi ini akan nama akunnya itu beban gaji. Jadi untuk penjurnalan kita akan bahas di minggu depan ya. Oke, beban gaji atas nama beban akan mengurangi modal sebesar Rp1.200.000. Lanjut ke transaksi yang ke-8, membayar bermacam-macam beban sebesar Rp700.000. Bermacam-macam beban merupakan kumpulan dari jumlah beban-beban yang kecil-kecil nilainya. Misalkan seperti beban listrik yang nilainya 100.000, kemudian beban telepon yang nilainya 50.000, kemudian ada beban air yang nilainya 90.000, kemudian ada beban bensin, misalkan kalau mati lampu dia pakai genset kan, nilainya cuma 10.000. Jadi semua yang beban kecil-kecil itu digabungkan membentuk nilai yang lumayan besar. Jadi makanya dikatakan bermacam-macam beban. Jadi bermacam-macam beban itu kumpulan dari beban-beban yang kecil-kecil. Gitu. Oke. Karena membayar
bermacam-macam beban menggunakan uang, jadi kas perusahaan berkurang sebesar Rp700.000. Dan siapa yang berpengaruh jika adanya beban? Yaitu si modal. Modal juga ikut berkurang sebesar Rp700.000. Transaksi ke-9, perlengkapan yang digunakan selama Januari sebesar Rp1.300.000. Nilai ini didapat berdasarkan perhitungan. Tadi kan contoh udah kita bahas yang sampo tadi. Ini contoh lain, misalkan perlengkapan yang dibeli sama Cantika itu ada dari luluran, kemudian ada dari sampo, kemudian minyak urut misalkan. Nah, itu semua totalnya di awal pembelian kan Rp2.500.000. Nah, setelah digunakan ternyata yang hilang, yang sudah dipakai itu nilainya Rp1.300.000. Makanya perlengkapan juga berkurang sebesar perhitungan, yaitu perlengkapannya akan berkurang sebanyak Rp1.300.000. Nah, pada transaksi ini perlengkapan yang sudah digunakan diakui sebagai beban perlengkapan. Oleh karena itu akan mengurangi modal juga sebesar Rp1.300.000. Transaksi ke-10, membayar kepada bank sebesar Rp1.500.000 untuk pengembalian pokok pinjaman dan untuk bunganya sebesar Rp150.000. Maka total uang yang akan dikeluarkan oleh perusahaan yaitu sebesar Rp1.500.000 ditambahkan dengan Rp150.000. Totalnya Rp1.650.000 yang akan mengurangi nilai kas perusahaan. Kemudian utang yang dipinjamkan ke bank, utang yang perusahaan pinjam dari bank, ini mulai dicicil. Pembayaran pertama dibayar Rp1.500.000 dulu, maka akan mengurangi utang bank sebesar Rp1.500.000. Sedangkan untuk bunganya yang bernilai Rp150.000 ini dicatat sebagai beban bunga. Lagi kalau beban akan mengurangi si modal, maka modal akan berkurang sebesar Rp150.000. Transaksi terakhir pada Cantika Salon yaitu pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan atau sebutannya privé. Contoh transaksinya, Cantika Aya mengambil uang perusahaan sebesar Rp1.000.000 untuk keperluan pribadinya. Transaksi ini menyebabkan turunnya kas dan modal, yang merupakan kebalikan dari penanaman modal dalam perusahaan oleh pemilik. Pengambilan ini bukan merupakan beban perusahaan dan tidak boleh dimasukkan pada waktu menetapkan laba bersih perusahaan. Maka karena uangnya berkurang sebesar Rp1.000.000 dan kas berkurang sebesar Rp1.000.000, juga modal berkurang Rp1.000.000. Ingat ya, privé itu bukan beban. Kalau misalkan beban, nanti akan mengurangi pendapatan. Kalau misalkan privé, dia tidak akan mengurangi pendapatan, maksudnya dia tidak diperhitungkan sebagai pengurangan laba perusahaan. Jadi mengurangi si nilai dari total modal yang dimiliki oleh si pemilik perusahaan.
Oke, sekarang udah selesai semua transaksi pada salon Cantika. Total saldo untuk tiap-tiap akun pada transaksi Cantika Salon, kita jumlahkan aja berapa totalnya, yang kasnya kita jumlahkan dan kurangkan. Kemudian begitu juga untuk perlengkapan peralatan utang bank, utang dagang, dan modalnya berapa. Nilainya berarti untuk kas 6 juta ditambah 15 juta dikurangi 17 juta dikurangkan 500.000 rupiah, kemudian dijumlahkan 7 juta 500.000 rupiah dikurangkan 1 juta 200.000 kemudian dikurangkan 700.000 dikurangkan lagi 1.650.000 dan yang terakhir dikurangkan yang private tadi ya 1 juta rupiah. Maka total kas pada akhir Januari yaitu 6.450.000 rupiah. Itu jumlah uang tunai yang dimiliki oleh si Cantika Salon. Sedangkan perlengkapannya pada akhir bulan tersisa 1.200.000 rupiah dan untuk peralatannya tetap 17 juta rupiah. Nah, untuk sisi pasifa pada bagian pos kewajiban utang bank sekarang tinggal 13.500.000 rupiah dan untuk utang dagang Cantika belum ada membayar utang dagang pada perusahaannya, maka utang dagangnya di akhir bulan tetap yaitu 2.500.000 rupiah dan modalnya dari transaksi awal sampai akhir ditotalkan modal sebesar 8.650.000 rupiah. Nah, maka persamaan akuntansi Cantika Salon di akhir Januari 2019 yaitu aktiva harus sama dengan pasifanya. Untuk aktivanya total kas ditambah dengan total perlengkapan ditambah dengan total peralatan jumlahnya 24.650.000 rupiah. Sedangkan dari pasifanya utang bank sebesar 13.500.000 rupiah ditambah utang dagang sebesar 2.500.000 rupiah dijumlahkan dengan modal 8.650.000 rupiah dan hasilnya sama seperti aktiva, nilainya itu balance yaitu 24.650.000 rupiah. Begitu materi untuk hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.